Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fatul Yakin. Di sini saya sebagai dari perwakilan kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini terdiri dari Nadia Putri Utami, Salwa Nabila Nur Rahma, Fahmi Putra Aldiansah, dan juga Muhammad Zikra Naufal. Nah, di sini kita akan mempresentasikan dari perancangan gedung bertingkat, yang mana perancangan gedung bertingkat ini ada dari submateri pengukuran, fondasi dan pembesian, backcasting juga perancah, pengocoran bangunan serta pemasangan bata ringan, finishing dan pembongkaran serta perawatan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan dari materi tentang pengukuran. Nah, rekan-rekan harus tetap patut disadari bahwa sebelum melaksanakan proyek itu dilakukan dengan namanya pengukuran. Nah, pengukuran ini bisa digunakan dengan alat manual ataupun dengan yang lebih modern. Biasanya manual hanya dengan menggunakan meteran dan juga benang yang mana sering digunakan dalam proyek yang tidak terlalu besar. Nah, sekarang karena proyeknya cukup besar, kita rata-rata menggunakan dengan water pass. Nah, water pass ini dengan cara menggunakan yang pertama itu, yang pasti harus persiapan dari lokasi yang harus stabil dan aman. Pastikan stabil dan horizontal atau sejajar. Nah, setelah itu pasangkan water pass di atas statif dan penyesuaian dengan gelembung nivå atau water bubble agar alat ini benar-benar datar gitu. Nah, terus yang kedua ini penentuan titik referensi dan elevasinya harus sesuai dengan referensi, misalkan harus 0.00 atau elevasinya diketahui. Letakkan rambu ukur ini tepat di atas titik BM. Terus pada pengambilan bacaan ini ada 3, yaitu ada backside atau BS. Bacaan pertama ini pada titik referensi disingkat dengan BM. Nah, digunakan sebagai acuan untuk menghitung tinggi alat, yaitu height of instrument, atau disingkat dengan elevasi BM. Dengan rumusnya itu HI elevasi BM ditambah dengan BS. BM ini adalah tadi bacaan pertama pada titik referensi. Terus yang kedua itu intermediate site atau disingkat dengan IS jika ada beberapa titik antara. Terus bacaan pada titik-titik di antara BM dan titik A ini tidak digunakan untuk perhitungan HI, jadi hanya untuk beda tinggi. Terus yang selanjutnya ada foresight atau disingkat dengan PS. Nah, foresight ini yaitu bacaan pada titik tujuan yang ingin diketahui elevasinya. Dengan rumusnya itu elevasi titik sama dengan HI dikurangi FS. Terus jika digunakan untuk perpindahan, jika perlu ya perpindahan alat itu, maka bisa digunakan juga perpindahan alat. Namun setupnya itu harus digunakan lagi seperti yang saya tadi jelaskan. Terus yang terakhir ada perhitungan beda tinggi. Untuk perhitungan beda tinggi ini, bahwasanya beda tinggi yaitu BS dikurangi FS. Terus jika hasilnya positif ini berarti titik tujuan itu lebih rendah. Dan jika hasilnya negatif, berarti titik tujuan yang kita tuju itu adalah lebih tinggi. Nah, ini saya mungkin untuk pengukuran tidak cukup detail untuk penjelasannya. Baik, untuk pengukuran itu cukup selesai. Mungkin bisa dilanjut pada submateri pondasi. Metode pelaksanaan pembangunan gedung bertingkat diawali dengan pekerjaan pondasi, dan yang tertera di dalam video ini adalah penjelasan mengenai pondasi pile cap. Pengertian dari pondasi pile cap sendiri adalah elemen struktur beton bertulang yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa ujung tiang pancang menjadi satu kesatuan sistem pondasi yang kokoh serta stabil. Langkah pertama diawali dengan melakukan pekerjaan persiapan, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen gambar kerja dan perancangan atau perencanaan struktur pondasinya. Dilakukan juga pemasangan bow plank sebagai acuan penentuan titik tiang pancang dan batas area kerja. Lokasi kerja harus dibersihkan dari sampah, genangan, serta memastikan bahwa kondisi tanah cukup stabil untuk dilaksanakan pekerjaan selanjutnya.
Lalu yang selanjutnya adalah pekerjaan pemancangan tiang panjang. Setelah titik-titik tiang ditentukan, proses pemancangan tiang panjang baik jenis dry pen maupun bore pile dilakukan sesuai dengan kedalaman dan jumlah yang sudah ditentukan dan sudah direncanakan. Pekerjaan ini dilakukan dengan alat berat dan harus diawasi secara ketat agar posisi dan kemiringan tiang sesuai toleransi. Setelah pemancangan selesai, kepala tiang dipotong hingga presisi pada sesuai dengan rencana dan dibersihkan dari lumpur atau sisa beton. Selanjutnya, pekerjaan penggalian tanah. Pekerjaan penggalian tanah dilakukan di sekitar kelompok tiang panjang hingga kedalaman pile cap sesuai dengan gambar perencanaan. Penggalian dilakukan dengan ekskavator atau manual tergantung aksesibilitas. Hasil galian harus rapi dan disesuaikan dengan bentuk pile cap, serta dijaga dari longsor dengan metode slope. Selanjutnya adalah pemasangan bekisting. Setelah area pile cap terbentuk, dilanjutkan dengan pemasangan bekisting menggunakan material kayu atau multiflex. Bekisting harus dirancang kokoh agar mampu menahan tekanan dari beton segar. Ketinggian, bentuk, dan posisi bekisting harus sesuai dengan ukuran pile cap. Dalam gambar struktur, permukaan dalam bekisting diberi oli bekisting agar mudah saat pelepasan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan dilaksanakan sesuai dengan gambar detail struktur. Tulangan disusun dan dirakit di atas kepala tiang panjang dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian diikat dengan kawat beton. Pada bagian tengah disiapkan penulangan kolom sebagai angkor sambungan ke struktur atas. Pemasangan tulangan harus diperiksa oleh pengawas lapangan sebelum pengecoran. Lalu dilanjutkan dengan pengecoran beton. Setelah pemasangan tulangan selesai dan dinyatakan sesuai, dilakukan pengecoran beton pada pile cap. Beton yang digunakan harus sesuai dengan mutu rencana. Pengecoran dilakukan secara bertahap, namun tanpa jeda untuk mencegah sambungan dingin atau cold joint. Selama proses pengecoran, digunakan vibrator untuk memastikan beton terpadatkan sempurna dan bebas dari rongga udara. Pekerjaan pembesian merupakan salah satu tahapan penting dalam dunia konstruksi, khususnya pada bangunan bertingkat. Tujuan utamanya dari proses ini adalah untuk menjamin kekuatan, kestabilan, serta ketahanan struktur terhadap beban-beban yang bekerja, baik vertikal maupun horizontal. Metode pelaksanaan pembesian dimulai dengan pengadaan dan pemeriksaan material baja tulangan, baik tulangan polos maupun urial, sesuai spesifikasi teknis yang mengacu pada standar nasional seperti SNI 252. Tulangan yang datang ke lokasi harus dicek terlebih dahulu mulai dari diameter, panjang, kondisi permukaan, serta identitas pabrik. Setelah bahan dinyatakan layak, tahapan selanjutnya adalah pemotongan dan pembengkokan baja tulangan, sesuai dengan gambar kerja. Proses dilakukan di area kerja khusus, menggunakan mesin bending maupun alat manual. Setiap tulangan dibentuk sesuai dengan detail, baik untuk elemen balok, kolom, plat tangga, plat lantai, maupun elemen struktur lainnya. Proses berikutnya adalah perakitan tulangan yang telah dibentuk, disusun, dan dirangkai menggunakan kawat bentrat dengan ikatan yang kuat dan stabil. Pada tahapan ini juga dipasang spacer dan barker untuk menjaga jarak selimut beton sesuai dengan ketentuan, serta memastikan posisi tulangan tetap saat pengecoran. Sebelum pengecoran dilakukan, pengecetan akhir oleh tim pengawas atau konsultan penggali mutu yang mencakupi dimensi, jumlah tulangan, dan penyaluran, dan posisi sambungan. Segala penyimpanan harus diperbaiki sebelum beton dicor. Selama proses pembesian, sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja seperti penggunaan APD, pengaman area kerja dari bahaya benda tajam dan berat, serta pengawasan ketat terhadap kualitas dan pekerjaan mutu. Pada proyek konstruksi gedung bertingkat, penggunaan scaffolding atau peranca sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja dan kelancaran proses pembangunan. Jenis scaffolding yang digunakan di dalam video ini adalah frame scaffolding, yang umum digunakan karena kemudahan dalam pemasangan dan efisiensi waktu. Untuk langkah pertama adalah melakukan persiapan lokasi. Area kerja harus dibersihkan dan material yang dapat mengganggu proses pemasangan permukaan tanah harus rata, padat, dan stabil. Selain itu, pemasangan base plate atau jack base di titik-titik pendirian scaffolding guna mendistribusikan beban secara merata.
Selanjutnya, dilakukan pemasangan frame bagian bawah. 2 unit frame vertikal ditempatkan secara sejajar sesuai jarak yang telah ditentukan, biasanya 1,2 sampai 1,5 meter. Kemudian disambungkan menggunakan cross brace untuk menciptakan kestabilan struktur. Pada tahap ini, penting untuk memastikan kerataan dengan bantuan alat ukur seperti water pass. Pemasangan dilanjutkan ke tingkat atas dengan menambahkan frame vertikal disambungkan menggunakan join pin atau locking pin. Setiap tingkat harus diperkuat dengan cross brace tambahan. Platform kerja seperti papan kayu atau metal deck diletakkan pada ketinggian kerja yang diinginkan untuk mendukung aktivitas pekerja. Selanjutnya, pemasangan perlengkapan keselamatan. Setelah struktur dasar berdiri kokoh, dipasang guardrails sebagai pelindung di bagian atas, serta two-board untuk mencegah benda jatuh dari platform kerja. Ini adalah langkah penting untuk menjamin keselamatan pekerja di ketinggian. Selanjutnya, pengikatan ke struktur gedung. Untuk meningkatkan stabilitas, scaffolding diikatkan ke struktur bangunan menggunakan pengikat khusus setiap interval vertikal tertentu. Umumnya, setiap 4 hingga 6 meter. Langkah ini sangat penting terutama pada bangunan bertingkat yang rawan terkena terpaan angin. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan akhir. Terakhir, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua komponen scaffolding. Semua sambungan harus dalam kondisi terkunci dan tidak ada bagian bawah yang goyah. Pemeriksaan dilakukan secara visual dan menggunakan alat bantu. Seluruh pekerja yang bertugas pada perancah wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti helm, rompi, dan safety harness yang diikat ke titik angkor. Ketika beton sudah sampai di lokasi, maka kontrol kualitas beton sangat penting untuk dilakukan. Karena untuk memastikan beton memiliki kekuatan, durabilitas, dan workability yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Pastikan bahwa beton telah tercampur secara merata di dalam truk mixer. Ambil contoh bahan uji secukupnya. Lakukan uji selang pada contoh bahan uji tersebut. Bila hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka muatan harus diterima. Tetapi apabila di luar batas, ambil kembali contoh bahan uji dari truk yang sama untuk dilakukan tes selang lagi. Bila tidak memenuhi, maka beton harus ditolak. Ketika beton sudah sesuai dengan persyaratan atau standar, maka proses pelaksanaan pembetonan harus dilakukan. Hindari pengecoran saat cuaca ekstrim. Jika cuaca panas, maka sebelum beton dituangkan, permukaan tanah dan bekisting harus dibasahi hingga lembab untuk mengurangi penyerapan air dari beton ke permukaan kering. Pengecoran harus dilakukan secara terus-menerus sehingga penampang struktural terisi penuh sesuai batas. Pengecoran harus dilakukan dengan kecepatan yang memungkinkan beton tetap dalam keadaan kondisi plastis, juga menghindari tekanan berlebihan pada bekisting yang dapat menyebabkan kebocoran, deformasi, atau keruntuhan bekisting. Pelaksanaan pengecoran menggunakan konkrit pump harus dituangkan secara vertikal ke dalam bekisting dengan ketinggian maksimal 1,5 meter dari permukaan, bertujuan untuk mencegah segregasi atau pemisahan agregat, serta menghindari terbentuknya lubang-lubang yang dapat menurunkan mutu atau kekuatan. Pengecoran harus segera dilakukan pemadatan dengan alat vibrator untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dan memastikan beton mengisi seluruh ruangan dalam bekisting secara merata. Menginginkan permukaan beton yang lebih halus, maka permukaan harus dihaluskan dengan raskam, kayu, atau aluminium magnesium. Untuk langkah pertama, menyiapkan pondasi dan permukaan. Pastikan pondasi atau sloop sudah rata, kering, dan kuat. Bersihkan dari debu dan kotoran. Ukur dan tandai posisi dinding dengan benang atau kapur tukang. Jadi kita tarik dulu nih, kita pakai selang air. Lalu 3. Jadi Pemasangan lapisan pertama. Gunakan mortar yang lebih tebal, sekiranya 1-2 cm pada lapisan pertama untuk mengatasi ketidakrataan sloop. Pastikan bata pertama rata dan lurus dengan menggunakan water pass atau laser. Ini penting karena baris pertama akan menentukan kerataan seluruh dinding.
Untuk pemasangan bata ringan selanjutnya, gunakan trowel bergerigi untuk mengolesi mortar secara tipis, kiranya 3 mm pada sisi bawah dan samping bata. Tancapkan bata ringan dan tekan perlahan dengan palu karet. Cek kerataan dan kesikuan secara rutin dengan water pass. Lanjutkan pemasangan ke atas hingga setinggi yang diinginkan. Tiap 3 atau 4 lapis, gunakan besi tulangan atau gerabas horizontal bila perlu untuk penguatan struktur. Tapi jika tidak juga, tidak apa-apa. Lalu, jika ada pemotongan bata, bila perlu memotong bata untuk sudut atau ukuran tertentu, gunakan gergaji bata ringan, potong dengan hati-hati agar hasilnya tetap rapi dan presisi. Lalu pembersihan dan pemeriksaan, bersihkan sisa mortar yang menempel di dinding segera mungkin. Lalu periksa kembali kerataan dan kekokohan bata yang sudah dipasang. Lalu langkah selanjutnya adalah penyiraman dinding dan perawatan awal. Setelah dinding selesai, biarkan selama 1 atau 2 hari agar mortar mengering. Lalu siram tipis-tipis dengan air jika cuaca sangat panas untuk mencegah keretakan. Cat dinding atau warna yang kita inginkan, lapis permukaan dinding menggunakan cat dasar atau wall sealer, atau bisa gunakan cat waterproofing atau cat anti bocor yang kita encerkan dengan menambahkan air 50% sampai 100% dari volume cat waterproofing, agar saat digunakan sebagai cat dasar, waterproofing menyerap masuk ke dalam pori-pori dinding dan mengikat erat sehingga tidak mudah terkelupas. Setelah lapisan cat dasar kering kurang lebih 2 jam, gunakan dempul tembok atau sejenisnya untuk meratakan atau menambal dinding yang tidak rata atau retak. Pendempulan dilakukan setelah melakukan pelapisan wall sealer untuk mencegah dempul terkelupas atau melunak jika dinding mengalami lembab atau ada rembas, karena material dempul tembok umumnya tidak tahan terhadap air dan penggunaannya khusus untuk interior atau yang terlindung dari air. Setelah dempul kering, lakukan pengamplasan. Jika dempul masih kurang rata, bisa lakukan pendempulan kembali untuk meratakannya. Lapis kembali dengan wall sealer agar saat pengecatan warna, cat dinding tidak belang atau terkelupas karena ada perbedaan tingkat daya serap lamur dengan cat dasar. Pemasangan kita menggunakan semen biasa ya teman-teman. Jadi kita pemasangannya di bagian belakang keramik kita olesi menggunakan semen acian atau semen biasanya, kita rendam terus kita oleskan di bagian belakang. Nah ini kita siram terlebih dahulu untuk luluannya ya, seperti ini, supaya nanti untuk aciannya lebih merekat pada ini luluan. Nah seperti ini ya teman-teman, kita kasih untuk aciannya semen acian, semen biasa ya nih, tidak kita campur menggunakan semen perekatnya. Ini bisa juga menggunakan semen perekat khusus keramik, itu bisa juga. Untuk pemasangan keramik, kalau kita tidak mengolesi menggunakan acian seperti ini, kita bisa menggunakan semennya itu ditabur ya, ditabur pada ini luluannya.
itu juga bisa. Yang penting untuk hasilnya nanti tetap kuat ya, jadi hasilnya tidak kopong. Diolesi sampai rata ya teman-teman. Kalau bisa jangan terlalu tipis ya, tapi kalau teman-teman untuk pengolesannya itu tipis, usahakan di bagian ini luluannya agak ditinggikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus kita ketuk-ketuk menggunakan palu karet yang berukuran sedang. Terus di bagian pembatas nut keramik kita kasih tail spacer ya teman-teman. Ini warna putih, ukurannya kurang lebih 1 mm. Dan usahakan juga untuk keramiknya ini ukurannya harus sama, tidak besar kecil ya. Itu biasanya untuk keramik kan ada ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau bisa dari awal Pastinya itu harus disiapkan dulu dari alat dan juga materialnya. Alatnya ini terdapat dari kuas ataupun roller sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan juga cat tembok sesuai dengan permukaan. Jadi ada interiornya, ada yang memang dindingnya itu di bagian dalam atau disebut dengan interior, ada juga di bagian luar atau disebut dengan eksterior. Dan juga yang selanjutnya ada ember cat ataupun wadah catnya, dan lakban ataupun kertas untuk menutup area yang memang tidak ingin ataupun tidak perlu dicat. Dan juga ada amplas untuk membersihkan dari permukaan, deterjen atau sabun untuk mencuci pada dinding yang memang ada jamur dan lain-lainnya misalkan. Dan juga pelindung plastik untuk lantai ketika pengecatan itu dikerjakan. Dan langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pembersihan dan juga persiapan dari permukaan. Pembersihan ini dari pembersihan dari dinding yang mana diharapkan membersihkan dari debu, kotoran, minyak dan jamur dan juga lumut. Dan bila ada terdapat retakan ataupun lainnya, segera diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan pengecatan. Selanjutnya ini tentang pengerjaan dari pengacian pada tembok. Nah, yang pertama ini yang pasti harus dipersiapkan dari alat dan juga materialnya. Yang pertama adalah semen yang berkualitas dengan baik juga, bisa semen biasa atau semen khusus untuk acian. Air tentunya, tapi dengan air bersih, ember dan bak adukan, dan juga KP atau roskam stainless alat pengaci, dan sikat kawat atau sapu ijuk untuk amplasnya, dan juga jangan lupa amplasnya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri, bisa menggunakan sarung tangan ataupun masker. Nah, yang pertama ini untuk dari persiapannya yang pembuatan adukan acian. Yang pertama, campurkan terlebih dahulu semen dan air bersih dengan perbandingan 2:1 sesuai dengan petunjuk produsen. Dan juga adukan harus kental, tidak terlalu cair dan juga mudah diratakan sesuai dengan video yang terlihat. Dan aduk hingga homogen tanpa gumpalan. Dan untuk yang proses pengacian itu harus gunakan roskam untuk mengaplikasikan adukan acian ke permukaan dinding seperti dalam video. Ini ada dari tahapan cara memasang keramik lantai. Dan ini keramik yang digunakan ini dari 40 x 40. Yang pertama yaitu yang pasti harus dipersiapkannya itu persiapan dari alat dan juga material. Dan juga untuk material yang digunakan itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Biasanya keramiknya sesuai dengan ukuran ataupun motifnya. Dan yang kedua itu ada semen perekat, bisa digunakan juga semen biasa atau mortar tile adhesive. Dan juga ada air bersih dan juga grout ataupun nut keramik, dan juga ember, sendok semen, roskam, dan juga water pas, meteran, dan palu karet dan benang ukur. Dan yang terakhir itu ada alat pemotong keramik atau disebut dengan gerinda atau tile cutter. Dan untuk pertama ini persiapan dari yang pertama itu persiapan pengukuran dan penentuan pola. Jadi harus terlebih diukur dulu untuk area pemasangan dan dari yang pertama itu persiapan pengukuran dan penentuan pola. Jadi harus terlebih diukur dulu untuk area pemasangan dan penentuan pola. Pemasangannya itu bisa lurus, diagonal atau motif khusus lainnya. Dan pasang benang ukur dengan sesuai panduan agar pemasangan ini lurus dan lebih rapi.
Dan yang terakhir itu susunannya itu lebih kering, lakukan dry layout atau susunan kering tanpa semen atau melihat tata letak potongan. Dan yang terakhir itu, yang selanjutnya itu adalah pembuatan dari adukan semen. Adukan semen ini dari campurkan semen, air dan gunakan mortar tile adhesif. Dan adukan tidak boleh terlalu encer juga agar tidak merosot saat pemasangan. Dan ini adalah langkah dari proses pemasangan keramik. Ratakan dulu adukan semen ini di permukaan dari roskam untuk ke keramik. Tempelkan kepada keramik dan jangan lupa lalu tekan secara perlahan. Dan nanti selanjutnya itu ketuk dengan palu karet. Nah, selanjutnya itu pembuatan dari rangka plafon, yaitu menggunakan material kayu. Ditentukannya itu pengukuran dari penentuan elevasi, yaitu ketentuan ketinggian plafon menggunakan meteran ataupun waterpass di seluruh ruangan. Tandai dulu terlebih dahulu titik elevasi plafon dengan benang ukur. Dan pastikan elevasi rata ini agar hasil dari sejajar dan tidak bergelombang. Nah, ini pemasangan rangka gantung terlebih dahulu. Rekan-rekan harus mengetahui bahwa rangka gantung yang sebelah yang menjulang secara horizontal itu adalah rangka gantung gitu, yang untuk ruangan besar ataupun plafon gantung. Dan juga pasang kawat penggantung ataupun angkur dari setiap struktur atap ke titik rangka lainnya. Dan pastikan penggantung ini dipasang merata dan juga sejajar. Nah, yang selanjutnya ini pemasangan dari rangka kayu utama. Biasanya pemasangan ini terdiri dari balok kayunya, yaitu yang pertama pasang balok keliling ini dari rangka sisi mengikuti tanda elevasi dindingnya juga. Pasang rangka utama kaso ini melintang mengikuti arah panjang ruang. Biasanya berjaraknya itu 40 sampai 60 cm antar rangka. Jadi tergantung juga dengan jenis plafonnya. Dan juga cek lurusan rangkanya dengan benang ataupun waterpass. Nah, yang terakhir pemasangan rangka bantu jika diperlukan. Namun kalau misalkan tidak diperlukan itu tidak apa-apa, hanya untuk menguatkan. Dan yang terakhir pemasangan dari papan plafonnya ini. Rekan-rekan harus memotong terlebih dahulu papan plafon ini sesuai dengan ukuran. Jadi sesuaikan juga dengan ukuran luasan yang akan telah direncanakan. Pasang papan plafon ini ke rangka kayu menggunakan paku atau skrup. Biasanya menggunakan paku gitu. Dan mulai pemasangan dari sudut ruangan terlebih dahulu dengan sesuai dari animasi video ini. Dan yang terakhir itu untuk gipsum gunakan skrup gipsum. Untuk triplek gunakan paku yang lebih kecil. Pembongkaran bangunan bagi sebagian orang mungkin terdengar seperti proses yang penuh resiko, bising, dan berdebu. Bayangan gedung tinggi yang roboh dengan suara dentuman keras menjadi hal yang biasa saat kita membicarakan proses ini. Namun seiring berkembangnya teknologi dan kesadaran akan pentingnya keselamatan serta keberlanjutan lingkungan, dunia konstruksi mulai mencari cara untuk melakukan pembongkaran yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pembongkaran dengan Kajima Cut and Take Down. Kajima Corporation mengembangkan metode inovatif menggunakan dongkrak hidrolik untuk membongkar gedung secara efisien dan ramah lingkungan dengan sistem dari bawah ke atas, terinspirasi dari permainan tradisional Daruma Otoshi. Teknik ini membantu mengurangi kebisingan, debu, dan memungkinkan daur ulang material yang lebih baik dalam area perkotaan padat. Kita akan masuk pada metode pelaksanaan dari Kajima Cut and Take Down. Pertama-tama, kolom penopang sementara. Sebelum memotong kolom penopang sementara dipasang di kedua sisi kolom baja dan ditempatkan di bawah balok struktural lantai 2. Kolom-kolom di lantai diperpendek 80 cm satu persatu dimulai dari lantai bawah dan setiap kolom yang diperpendek disangga dengan dongkrak. Lalu dongkrak hidrolik. Dalam setiap pemutaran pembongkaran, potong dan turun, semua kolom dipotong secara bertahap dan diganti dengan dongkrak khusus yang masing-masing mampu menahan beban 1.500 ton dan kemampuan mengangkatnya yaitu 800 ton. Setiap dongkrak berbobot 3 ton dan berdiameter 725 mm atau 28,5 inci. Untuk melindungi bagian atas dongkrak hidrolik,
Plat baja setebal 6 mm atau 0,24 inci ditempatkan di antara plat penopang dan penampang kolom. Setelah semua kolom lantai dilepas dan diganti dengan dongkrak, seluruh bangunan diturunkan satu lantai. Untuk menyesuaikan panjang kolom, karena panjangnya dapat bervariasi tergantung pada kesalahan marginal saat diproduksi. Plat ini juga menyerap setiap gerakan horizontal dan berputar kolom jika terjadi gempa bumi. Dan kita akan masuk pada dinding inti. Karena metode ini memisahkan bagian atas bangunan dari strukturnya sehingga rentan terhadap gempa bumi, untuk mengatasi potensi bahaya penggerakan beban lateral dikembangkan suatu metode yang mencakup dinding inti yang dihubungkan ke rangka pemindah beban dengan alat pengontrol baji. Dinding inti setinggi 12,5 meter dibangun di dalam 3 lantai pertama. Dinding ini terbuat dari dinding kotak beton bertulang dengan ketebalan 400 hingga 900 mm. Dinding ini terletak di tengah denah lantai bangunan. Untuk memindahkan beban lateral yang disebabkan oleh penggerakan horizontal struktur bangunan bagian atas ke dinding inti dan dasar bangunan, sejumlah rangka baja sementara yang dapat dilepas dipasang di antara dinding inti dan kolom-kolom di sekelilingnya, membentuk baja persegi di sekeliling dinding inti. Lalu, lidah diletakkan pada rangka yang sesuai dengan alur dinding inti. Selama gempa bumi, irisan baja jatuh di antara alur dinding inti dan lidah rangka pemindah beban. Ini menghubungkan dinding inti dengan rangka yang memungkinkan pemindahan gerakan lateral bangunan. Lalu ada perangkat kontrol baji. Saat dongkrak menurunkan struktur, dinding inti dan rangka pemindah beban perlu dilepaskan agar operasi berjalan lancar. Jika terjadi gempa bumi, saat bangunan diturunkan, sambungan harus segera dikunci di tempatnya. Sistem peringatan dini untuk gempa bumi dipasang secara otomatis memicu baji baja. Perawatan gedung. Apa sih perawatan gedung itu? Perawatan gedung adalah serangkaian kegiatan yang Lalu selanjutnya perawatan gedung. Apa sih perawatan gedung itu? Perawatan gedung adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga kondisi fisik, fungsi, dan estetika bangunan agar tetap aman, nyaman, dan layak fungsi. Lalu landasan perawatan gedung diantara lain adalah UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, PP nomor 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan UU, lalu Permen PUPR nomor 16 garis miring PRT garis miring M garis miring 2010 tentang pedoman pemeliharaan, lalu UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lalu SNI dan standar teknis lainnya. Lalu prinsip-prinsip perawatan gedung adalah berkelanjutan. Perawatan harus dilakukan terus-menerus dan tidak bersifat insidental saja. Lalu keteraturan atau periodik dijalankan sesuai jadwal perkara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Lalu efisiensi biaya dan waktu, mengutamakan pencegahan preventif agar biaya tidak membengkak karena kerusakan besar. Lalu kelayakan fungsi, menjamin seluruh komponen bangunan berfungsi sebagai standar teknis dan keselamatan. Keselamatan dan keamanan, menjaga gedung agar bebas dari resiko yang membahayakan pengguna atau penghuni. Kepatuhan regulasi, memenuhi ketentuan hukum dan standar teknis dari pemerintah atau lembaga terkait. Lalu untuk urgensi atau kepentingan perawatan gedung, yang pertama adalah menjaga keselamatan penghuni. Gedung yang tidak terawat berisiko menimbulkan kecelakaan. Lalu menjaga nilai aset. Gedung yang dirawat dengan baik memiliki umur pakai lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi. Efisiensi operasional, yaitu sistem yang terawat
listrik air AC bekerja lebih efisien, menghemat energi dan biaya operasional. Lalu mencegah kerusakan besar, perawatan berkala dapat mendeteksi dan menangani kerusakan sebelum menjadi lebih parah dan mahal. Meningkatkan kenyamanan dan estetika, gedung bersih, tertata, dan terawat memberikan kenyamanan bagi pengguna dan pengunjung. Lalu memenuhi kewajiban hukum merupakan tanggung jawab pemilik sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu faktor-faktor penyebab kebutuhan perawatan gedung antara lain faktor alam atau lingkungan, antara lain cuaca ekstrim seperti hujan, panas, angin kencang, kelembapan tinggi, perubahan iklim yang menyebabkan ekspansi dan kontraksi material, paparan sinar UV yang merusak cat dan permukaan luar bangunan, korosi akibat udara lembab dan lingkungan laut, lalu gempa bumi dan getaran tanah. Lalu faktor lainnya yaitu faktor usia bangunan. Seiring waktu komponen struktural, mekanikal, dan elektrikal mengalami penurunan kualitas dan keharusan alami. Umur pakai material tertentu memiliki batas, misal kabel listrik, silen, dan atap. Lalu faktor berikutnya, faktor kualitas konstruksi, kesalahan saat pembangunan seperti pemasangan yang tidak sesuai standar atau penggunaan material murah. Lalu faktor pemakaian, antara lain beban penggunaan berlebih seperti kapasitas lantai yang dilebihi atau lift digunakan secara berlebihan. Lalu kesalahan penggunaan fasilitas seperti pintu dibanting, AC dibiarkan menyala terus-menerus. Dan kelima, kurangnya perawatan berkala. Antara lain tidak dilakukan preventive maintenance sesuai jadwal, lalu penundaan perbaikan kecil. Lalu lingkup kegiatan perawatan gedung. Lingkup kegiatan perawatan gedung mencakup semua aspek yang berhubungan dengan fisik bangunan, sistem instalasi, serta area penunjang yang ada dalam dan di sekitar gedung. Secara umum, lingkup ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu perawatan arsitektur, seperti mengecat ulang dinding, langit-langit, dan pagar, perbaikan plafon, perawatan kaca dan lantai, lalu pembersihan eksterior gedung. Lalu perawatan struktural, menjaga kekuatan dan kestabilitan struktur utama bangunan. Pemeriksaan dan perbaikan letak pada kolom atau balok, perbaikan beton atau pelapisan ulang struktur yang aus, lalu pekuatan struktur bila diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu perawatan mekanikal dan elektrikal. Perawatan ini memastikan sistem pendukung teknik berfungsi optimal dan aman. Pemeliharaan sistem AC, antara lain, terus pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik, perawatan genset, lift, dan eskalator. Lalu yang keempat, perawatan sistem plumbing dan sanitasi. Penjagaan sistem air bersih dan air kotor berfungsi dengan baik. Nomor 5, perawatan sistem keamanan dan keselamatan, yaitu menjamin gedung aman untuk pengguna dan memenuhi standar keselamatan. Lalu perawatan area eksternal dan lingkungan, yaitu menjaga kenyamanan dan estetika lingkungan sekitar gedung. Lalu administrasi dan dokumentasi perawatan, menjamin semua proses perawatan tercatat dan struktur dengan baik, yaitu menyusun jadwal, dokumentasi kegiatan, lalu laporan kinerja teknis.